Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Maulidia Aulia Rohmah. Dan dalam video kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai daging ayam, khususnya pada bagian bagaimana cara membedakan kualitas daging ayam yang bagus dan juga macam-macam produk olahan atau diversifikasi daging ayam. Mari simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara membedakan ayam yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, teman-teman pasti di antara kita nih ingin sekali nggak sih kayak saat membeli ayam, kita sulit untuk membedakan mana sih sebenarnya ayam yang masih memiliki kualitas yang bagus dan mana ayam yang sebenarnya kualitasnya sudah tidak bagus lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk memiliki daging segar, kita lihat dari warnanya. Daging segar biasanya memiliki warna putih kekuningan atau merah muda. Sedangkan kalau warnanya sudah berubah menjadi pucat, abu-abu, ataupun kehijauan, itu menandakan bahwa dagingnya sudah busuk sehingga kita tidak harus beli atau konsumsi daging yang sudah memiliki ciri-ciri tersebut karena dapat membahayakan kesehatan kita. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya bisa dilihat dari aromanya, yaitu jika daging ayam masih memiliki bau khas ayam dan tidak ada bau-bau menyengat atau bau tidak sedap, itu menandakan bahwa dagingnya masih segar. Bahkan untuk sebaliknya, jika dagingnya sudah busuk, maka akan tercium bau asam, busuk, ataupun bau-bau tidak sedap lainnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari teksturnya. Kita bisa menyentuh dagingnya, kalau misalkan masih kenyal, dan saat ditekan itu kembali ke bentuk semula, itu menandakan bahwa dagingnya masih segar. Kalau ciri-cirinya itu dagingnya atau tekstur dagingnya itu sudah lembek dan juga mudah hancur, itu menandakan bahwa dagingnya itu sudah busuk. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa lihat dari permukaan daging ayam tersebut. Daging yang segar itu biasanya permukaannya bersih dan juga tidak ada lendirnya. Sedangkan untuk daging yang busuk itu biasanya permukaannya basah, licin, dan juga berlendir. Maka dari itu kita harus menghindari atau tidak memilih ataupun tidak membeli daging dengan ciri-ciri tersebut karena perubahan-perubahan itu tadi sudah menandakan bahwa daging ayam sudah mengalami penurunan kualitas yang apabila kita paksa untuk konsumsi dapat membahayakan kesehatan kita, tidak hanya mempengaruhi rasanya atau penampilannya saja, tapi juga berdampak pada kesehatan kita saat kita mengkonsumsinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas apa aja sih macam-macam produk diversifikasi dari daging ayam. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa diversifikasi itu sendiri. Diversifikasi itu sendiri itu bisa diartikan sebagai pengembangan produk primer, yaitu daging ayam, menjadi produk sekunder atau olahan-olahan yang bermacam-macam. Nah, diversifikasi ini tidak dilakukan secara semena-mena atau melainkan ada tujuannya. Nah, kita lihat di sini tujuan diversifikasi itu untuk yang pertama meningkatkan nilai ekonomi dari daging ayam. Nah, yang kedua, memperpanjang masa simpannya. Yang ketiga, menambah variasi produk olahan. Dan yang terakhir, yaitu untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Mari kita lihat untuk poin yang pertama, yaitu tujuan diversifikasi untuk meningkatkan nilai ekonomi daging ayam. Mengapa demikian? Karena mungkin saat kita hanya menjual daging ayamnya saja secara mentah, maka harganya bisa lebih rendah kalau misalkan produknya itu kita olah menjadi hal yang lain nilai ekonomis yang lebih tinggi, yang lebih dan juga berat. Kemudian yang selanjutnya yaitu memperpanjang masa simpan dari daging ayam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu produk makanan atau produk pangan mengalami kerusakan karena tingkat atau nilai nutrisi dan juga kadar airnya cukup tinggi. Sehingga jika produknya kita olah, produk daging ayam tadi kita olah menjadi produk olahan yang lain, maka ada kemungkinan atau ada kesempatan untuk memperpanjang masa simpan daging ayam tersebut. Kalau misalkan daging ayam itu hanya tidak
hanya berupa daging mentah saja dan tidak dilakukan diversifikasi, mungkin hanya bertahan 3 atau sampai 4 hari saat kita simpan. Tapi kalau kita olah menjadi produk yang lain, ini dapat memungkinkan untuk memperpanjang masa simpan dari daging tersebut. Selanjutnya yaitu menambah variasi produk olahan. Tentu karena saat kita sudah mengolahnya, kita dapat berkreasi dan juga dapat melakukan inovasi-inovasi terhadap daging ayam itu sendiri sehingga menghasilkan produk-produk olahan yang lebih bervariasi dan juga menjadikan pilihan kita untuk memilih produk-produk olahan daging ini semakin banyak dan juga kita tidak jenuh saat mengkonsumsinya karena produknya banyak dan kita bisa mencoba produk-produk yang lain tidak hanya melulu daging ayam saja. Lalu mengapa diversifikasi ini mampu menjangkau segmen pasar yang lebih luas? Misalkan daging ayam ini salah satu contohnya bisa diolah menjadi bakso. Nah, saat bakso ini sudah dipasarkan, maka ini akan menjangkau segmen pasar yang lebih luas, tidak hanya untuk keperluan daging ayam saja, tapi juga bakso ini bisa diolah untuk makanan-makanan lain sehingga segmen pasarnya akan menjadi lebih luas. Lalu apa aja sih produk-produk diversifikasi dari daging ayam? Nah, produk-produknya itu sendiri seperti yang saya sebutkan di awal tadi, contohnya adalah bakso, kemudian sosis, nugget, siomay, kebab, dan lain sebagainya. Nah, produk-produk ini bisa dikreasikan atau diinovasikan lagi menjadi produk-produk yang lain. Misalkan bakso bisa kita kreasikan menjadi bakso tahu, sosis juga demikian bisa kita olah menjadi makanan-makanan yang lain yang tentunya dapat memenuhi keinginan kita untuk memperoleh produk-produk dengan nilai protein yang tinggi tapi dengan variasi yang beragam. Begitu juga dengan nugget, siomay, dan juga kebab yang sudah ramai dipasarkan saat ini. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai bagaimana cara memilih kualitas daging ayam yang masih bagus dan juga macam-macam produk olahan diversifikasi dari daging ayam. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.